TV ya ini berarti semua. Siap teman-teman. Kita mulai. Berapa lama Bu sesinya? 5 menit, boleh dimulai dari sekarang teman-teman. Hari ini Cinemaku Pictures baru saja merilis slate untuk tahun 2025 di acara Festival Perayaan Mati Rasa dan Cinemaku Day 2025. Ini bagian dari mempromosikan film Perayaan Mati Rasa yang akan tayang 29 Januari dan mengumumkan film-film apa saja yang akan Cinemaku produksi dan tayangkan di tahun 2025. Gitu. Kalau sama Bang Randi, pertama kali Om Randi bersama Iqbal, ini udah proyek kedua, bersama Devano pertama kali, sama Dul pertama kali juga, tapi pengalaman yang sangat menyenangkan bersama talenta-talenta anjay. Talenta-talenta muda dan om-om. Saya juga muda, mudah-mudahan. Ya, maksudnya yang saya suka dari teman-teman cast-nya ini benar-benar apa ya, semuanya tuh pintar-pintar gitu. Jadi saya tuh banyak ilmu-ilmu baru yang ketika diskusi dan lain-lain, jadi benar-benar bersinergi untuk menjadikan ensemble yang terbaik untuk film Perayaan Mati Rasa. Tergantung market, kalau laku undang kita. Kesulitan ya? Sebenarnya kalau dibilang kesulitan nggak terlalu sulit karena kita kan semuanya kebetulan musisi semua, jadi kita tahu bagaimana caranya menyatukan kepala dari berbagai ide dan lain-lain, jadi ketika workshop dan lain-lainnya terjadi natural aja gitu. Tapi kalian sendiri melihat antusiasnya masyarakat datang ke sini seperti apa sih kesannya? Kalau buat kami sendiri, kami senang banget, kami bersyukur banget, banyak yang support Cinemaku Pictures, banyak yang support film Perayaan Mati Rasa, dan rasanya Umay dan tim membuat Cinemaku Day 2025 dan juga Festival Perayaan Mati Rasa ini adalah bentuk terima kasih dan mengembalikan apa yang sudah teman-teman penonton berikan buat mereka kembalikan dengan bikin Cinemaku Day dan juga festival musik seperti ini gitu. Terima kasih teman-teman, mereka udah mesti naik panggung, maaf banget. Terima kasih. Manggung dulu, TV-TV terima kasih stay. banyak. Ada nggak sih keseruan khusus pada saat mungkin ngobrol sama Pink dan sebagainya mungkin? Iya pasti seru, ya something fresh ini juga baru pertama kali ngalamin yang namanya PH ngadain acara sebesar ini dengan band, dengan apa, ya pasti berasanya kayak new wave is coming dan ya pinter-pinternya kita untuk ngikutin lah. Tapi akhirnya memilih mungkin kerjasama sama Umay dan Riri, tadi ngobrolnya gimana sih mereka ngajaknya tuh kayak gitu? Oh waktu itu emang udah pernah syuting bareng sama Prilly. Waktu itu kalau nggak salah gue jadi kakaknya deh. Ya jadi emang we're cool. Ya. Tapi boleh di-spill sedikit nggak sih ceritanya tentang apa? Nah kalau ceritanya saya serahkan kepada Pak CG. Oke. Ceritanya tentang perjuangan suami istri yang berusaha menyelamatkan bayinya di saat hamil tua, di masa waktu itu ceritanya tuh lagi awal-awal COVID. Jadi di saat Indonesia tuh perlu dengan berbagai macam halangan, nggak bisa ini, nggak bisa itu, ini mahal, itu mahal, dan mereka berdua itu harus berjuang. Mereka mewakili kaum minoritas yang kemudian akhirnya nyampe ke suatu tempat yang seperti memberi jalan tapi ternyata jalannya buntu. Kira-kira begitu. Biar saya agak lebih muda sedikit. Karena menarik ya, sudut pandang Umay, Prilly, termasuk Bu Yani gitu loh. Acara ini aja kan memperlihatkan bahwa mereka sangat dekat dengan masyarakat penontonnya yang memang kaum Gen Z. Jadi banyak belajar dari mereka, bekerja sama, dan mudah-mudahan ke depan kita bisa bikin sesuatu yang lebih baik lagi.
supaya juga film kita nggak gitu-gitu aja. Perpaduan antara saya yang generasi keberapa dengan mereka itu pasti akan melahirkan sesuatu, ditambah adanya Salman Aristo di situ dari Wahana Kreator. Jelas kalau treatment yang ini kan ceritanya mereka dari Kupang. Ya. Dari segi kulturnya aja udah berbeda. Kodrat kan Islami banget. Jadi dari itu aja udah berbeda. Lalu pada saat kita bicara horor Islami pasti ada hal-hal yang harus kita jaga, yang harus kita batasi. Sedangkan di sini mungkin kita bisa bermain dengan lebih banyak, memainkan hal-hal yang mungkin sedikit lebih melewati batas. Tapi sebenarnya tujuannya untuk memperlihatkan bahwa sebetulnya hidup itu memang banyak sekali masalahnya. Dan horor itu nggak cuman makhluk, nggak cuman ini ya. Ketakutan itu bahkan dalam kehidupan sehari-hari. Mereka sebagai kaum marginal, hidup di tempat yang sangat miskin, melihat anak kecil bermain di bawah genangan air karena itu air, tapi di atasnya itu ada tiang listrik yang kemudian listrik yang ngejedret. Itu horor banget sih, dan itu ada di filmnya gitu. Itu salah satu yang mungkin hadir di film kami sekarang karena ada Salman Aristo, ada Umay Shahab, dan ada Prilly Latuconsina di dalamnya. Menurut saya alasannya bisa dilihat setelah menonton filmnya. Mereka sangat pas memainkan karakter itu. Dan Salum ini film kedua ya? Iya, benar. Film kedua setelah Women from Rhode Island. Iya. Itu kayak udah bukan pemain baru. Leo udah beberapa kali memenangkan Piala Citra dengan karakter yang sangat beda. Tapi mereka amazing. Tonton deh filmnya. Menurut saya mereka sangat kuat memainkan peranannya. Yang pastinya terima kasih buat Bapak Charles, semua tim. Awalnya kaget sih untuk masuk ke dalam film horor kayak dari Woman from Rhode Island yang beda banget karakternya sama film horor, tapi kayak terus diperanin juga sebagai ibu hamil waktu itu dan belum pernah hamil ya. Jadi kayak ya itulah kesusahannya, tapi puji Tuhan dibantu sekali sama Om Charles sama semua kru, jadi ya bisa lewatin itu. Dan suatu pengalaman yang luar biasa juga didampingi sama Kak Martino Leo, terima kasih banyak sebagai suami. Dan ya pokoknya seru sekali film bersama Magma Entertainment. Dan Sinemaku. Iya, dan Sinemaku. Iya, proyek pertama bareng. Nggak ada usaha gimana-gimana sih, kita yang lihat ini sebagai kerjaan, it's professional, terus ya udah berlaku dan nggak treat satu sama lain di antara cut dan action selayaknya seorang suami istri gitu. Nggak ada. Nggak ada kok. Terima kasih teman-teman, ada yang mau foto dulu?